Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hal ataka hadithul ghashiyah? Hal sudahkah ataka datang kepadamu hadithul ghashiyah, berita tentang hari kiamat. Wujuhu yauma idzin khashi'ah, wujuh wajah-wajah yauma idzin pada hari itu khashi'ah, tertunduk ya, tertunduk, khashi'ah khusyuk, ketakutan, tertunduk, terhina. Amilatun nasibah, amilatun nasibah, bekerja keras, lagi kepayahan. Tasla naron hamiyah, mereka memasuki api yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, tusqa disiram, tusqa itu dari siram ya, tusqa atau diberikan minum, min ainin dari sumber mata air, aniyah yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun, tidak ada bagi mereka ta'amun, makanan, illa min dhari', melainkan dari dhari', pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju', la yusminu tidak menggemukkan, wala yughni min ju', dan juga tidak menghilangkan rasa lapar. Wujuhu yauma idzin na'imah, yakni kebalikan dari ayat yang sebelumnya. Wujuh, wajah-wajah mereka, yauma idzin na'imah, pada hari itu na'imah, kelihatan berseri-seri. Lisa'iha radiyah, karena usahanya ya. Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang 'aliyah, yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, dalam surga itu tidak mendengarkan laghiyah, perkataan yang kosong, yang tidak ada gunanya. Fiha ainun jariyah, dalam surga itu ainun jariyah, ainun adalah mata air, jariyah yang mengalir. Di dalam surga itu terdapat mata air yang mengalir. Fiha, di dalam surga itu sururum marfu'ah, terdapat dipan-dipan yang tinggi. Surur, sarir ya, surur, sarir. Wa akwabum mawdu'ah, dan cangkir-cangkir, kub, ini namanya kub. Akwab, jamaknya akwab, kub, ada ininya, telinganya, itu namanya kub. Wa akwabun, dan cangkir-cangkir mawdu'ah yang sudah tersedia. Wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal yang tersusun. Wa zarabiyyu mabthuthah, dan permadani-permadani yang terhampar. Kemudian ayat yang ke-17, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah mereka melihat, yang turun melihat ilal ibili kepada al ibil,
ibil itu unta. Kaifa khuliqat, bagaimana unta tersebut diciptakan. Wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilas sama, dan ke langit kaifa rufi'at itu ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan juga kepada al-jibal, yaitu gunung-gunung, kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan tidakkah mereka melihat bagaimana bumi itu kaifa sutihat, dihamparkan. Fadzakir, maka serulah. Innama anta mudzakir, sesungguhnya anta mudzakir, Anda adalah orang yang memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaytir, Anda bukanlah orang yang memaksa atau orang yang menguasai, berkuasa atas mereka, gitu ya. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang tawalla, berpaling, wa kafar, dan kufur. Fayu'adzibuhu Allahul akbar, maka Allah akan mengadabnya dengan azab yang akbar, azab yang besar. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Thumma inna alaina hisabahum, dan sungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka atau menghitungkan setiap amal mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan kajian ayat per ayat, yaitu dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 ya. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 ini adalah gambaran tentang neraka, tentang hari kiamat, ya. Tentang hari kiamat, kemudian digambarkan juga di sana tentang kondisi neraka, ya, yang diawali dengan kondisi akhirat, ya, yang kemudian dilanjutkan dengan kondisi neraka, bahwa dia tidak makan kecuali makanan min dhari', ya, pohon yang banyak durinya, atau zakum, ya, yang ketika seorang itu makan buah itu maka seluruh isi perutnya akan rontok, ya, dengan setelah orang itu makan, ya. Dan ketika dia haus maka akan diberikan minum, tusqa min ainin aniyah, akan diberikan minum dari sumber mata air yang sangat panas, ya. Ketika dia minum pun dia akan rontok seluruh isi badannya. Dan makanan minuman yang ada dalam neraka tersebut tidak memberikan manfaat sama sekali kepada orang tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini adalah ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Sedangkan ayat yang ke-8 yang akan kita bahas ini adalah gambaran tentang kebalikan daripada kondisi orang-orang yang digambarkan pada ayat sebelumnya, ya. Sebagaimana yang mungkin pernah saya sampaikan, ya, dalam surah Al-Imran ayat yang ke-107 hingga 106, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang dua kondisi manusia, ya, yang dari wajahnya itu sudah kelihatan, ya. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ya, pada hari itu, pada hari akhirat itu, wajah-wajah mereka terbagi menjadi dua. Taswaddu wujuh, wajah-wajahnya itu hitam, dan wajah-wajahnya itu berseri-seri, ya, bersinar berseri-seri. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, ya. Sedangkan wajah mereka, wajah orang-orang yang wajahnya itu gelap, ya, wajah yang begitu gelap itu adalah wajah orang yang sudah disiapkan bagi mereka tentang azab
di dalam neraka. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah, sedangkan wajah mereka yang berseri-seri ya, wajah yang penuh dengan kebahagiaan ya, maka mereka itu tempatnya fi rahmatillah, di dalam rahmat Allah taala. Nah, dalam ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan wujuhu yauma idzin na'imah. Wujuh, wajah-wajah mereka yauma idzin na'imah, penuh dengan berseri-seri ya. Wajah mereka sudah kelihatan berseri-seri, bersinar ya, menunjukkan kebahagiaan ya. Jadi wajah itu kan memang bisa melihat kondisi psikologis seseorang ya. Ketika orang itu banyak masalah, mumet, gelisah, ditimpa masalah yang besar atau ditimpa hutang misalnya yang terus dikejar-kejar oleh orang kolektor dan lain sebagainya, akan kelihatan dari wajahnya, dia itu wajahnya kusut ya. Apalagi dengan gerakannya yang nggak tenang gitu, gerakannya yang nggak tenang, ke sana ke sini, mutar sana mutar sini, wajahnya kusut, ketemu orang aja dia nggak mau, ketakutan gitu ya, sampai bersembunyi ke dalam rumah gitu. Jadi kelihatan dari wajahnya itu. Nah, ibaratnya seperti itu. Ya apa namanya, memang kelihatan dari sejak orang itu ada masalah dan tidak, itu kelihatan dari wajahnya. Apalagi wajah itu berseri-seri bahagia, itu kan kelihatan juga. Manusia ketika mendapatkan suatu kebahagiaan itu wajahnya berseri-seri ya, mudah tersenyum ya, mudah menyapa orang, mudah, jadi kelihatan sekali. Ini Masya Allah, itu menunjukkan memang dalam hatinya sedang ada kebahagiaan ya. Dan begitu pun juga di akhirat ya. Manusia pun juga sama, ketika di akhirat nanti ada dua kondisi ya. Yang pertama itu wajahnya dengan wajah yang suram, wajah yang gelap, wajah yang kebingungan, wajah yang ketakutan, gelisah dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah wajah yang berseri-seri, wajah yang bahagia, menunjukkan wajah yang senang, wajah yang menunjukkan bahwa dia itu akan mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat nikmat ya. Nah, bagi orang-orang beriman ya, bagi orang-orang beriman itu ketika di dunia ya mereka mendapatkan, ketika dalam beramal ya, pasti setiap orang beriman itu merasakan ada namanya kekhawatiran ya. Ada kekhawatiran, ada juga rasa takut ya, ada rasa ketakutan dan juga ada kekhawatiran ya. Jadi orang-orang beriman ketika di dunia itu pasti diliputi yang namanya rasa ketakutan dan kekhawatiran. Ketakutan nanti ketika di akhirat diadab oleh Allah ya, kemudian kekhawatiran tidak diterimanya amal tersebut, malah justru dikhawatirkan ya, khawatir terhadap amalnya itu tidak diterima. Jadi diliputi rasa kekhawatiran tersebut. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Yunus ayat yang ke-62, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun ya. Ingatlah bahwa wali-wali Allah itu la khaufun, tidak ada rasa takut pada mereka, wala hum yahzanun, dan juga mereka tidak bersedih hati ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya, lisa'iha radiyah ya. Mereka senang karena usahanya. Mereka bahagia karena usahanya di dunia itu, jerih payahnya itu benar-benar menghasilkan gitu ya. Benar-benar menghasilkan. Maka dia senang terhadap apa yang telah dia upayakan ketika masih di dunia itu ya. Dengan amal soleh yang pernah dia lakukan. Sudah wajahnya bersinar-sinar ya, wajahnya itu berseri-seri, wah, dia merasa senang atas hasil usaha jerih payah yang pernah dia lakukan ketika di dunia itu, bernilai yang sangat luar biasa di akhirat itu ya. Dan manusia itu ketika mati ya, manusia itu ketika mati, kenikmatan itu akan diperlihatkan kepadanya. Sejak manusia itu meninggalkan alam dunia ini,
manusia itu akan diperlihatkan tempatnya nanti ketika pindah ke alam selanjutnya, ya, yaitu ketika sejak di barzakh pun Allah Subhanahu wa taala sudah menampakkan apakah orang ini nanti akan termasuk dari golongan surga ataukah orang ini masuk ke dalam golongan penduduk neraka. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza mata 'urida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi." Inna ahadakum, sungguhnya apabila salah seorang dari kalian itu mati, 'urida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi, akan ditampakkan kepadanya tempatnya nanti pada waktu asyi, ya, pada waktu sore maupun pada waktu ghadat, pada waktu pagi. Jadi akan ditampakkan sejak manusia itu masuk ke dalam liang lahat, kemudian ditinggalkan oleh orang-orang yang menguburnya, ya, ditinggalkan oleh orang yang melayatnya, maka mulai saat itu akan ditampakkan posisinya orang ini di mana. Apakah orang ini masuk ke dalam surga atau apakah orang ini masuk ke dalam neraka, itu akan ditampakkan kepadanya pada setiap waktu pagi dan juga sore. In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah, jika orang ini termasuk dari ahlil jannah, termasuk dari penghuni surga, maka ditampakkan kenikmatan-kenikmatan di dalam alam kuburnya itu, ya. Ditampakkan keindahan-keindahan, ya. Diluaskan kuburnya dengan seluas mata memandang, ya. Jadi benar-benar akan ditampakkan setiap kenikmatan yang akan dia rasakan nanti ketika pada waktu hari kiamat kelak, ya. Karena ketika orang sudah meninggal, ya akan merasakan dua hal itu. Apakah orang itu nanti termasuk dari penduduk surga ataukah orang itu termasuk dari penduduk neraka. Sudah kelihatan di sana. Dalam hadis yang sangat panjang, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bahwa ketika seorang itu mati, ya, maka ketika di dalam liang lahat, maka dia akan ditanya, ya, akan ditanya oleh malaikat, ya, dengan 3 pertanyaan tentunya, ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu, ya. Maka 3 pertanyaan ini, ketika seorang itu bisa menjawab dengan jawaban yang benar dan tentunya jawaban itu atas rahmat dari Allah, ya, dan tentunya seorang itu bisa menjawab hal itu atas pertolongan dari Allah dengan jawaban yang benar, maka ketika itu pun akan ditampakkan padanya kenikmatan-kenikmatan surga, ya, setiap pagi dan petang. Sedangkan orang yang tidak bisa menjawab dari 3 pertanyaan ini, ya, man nabiyuka, ya, man rabbuka, man nabiyuka, wa madinuka, ya, maka dia akan disiksa di dalam alam kubur tersebut, ya. Ini baru azab yang pertama, gitu, ketika dia di dalam alam kubur tersebut. Lisa'iha radiyah, karena usahanya, ya, karena hasil jerih payahnya yang dulu pernah dia lakukan ketika dunia, ya, dia puas, ya, dia senang. Dari ketika di dunia dia banyak beramal soleh, ya, entah itu dengan menjaga sholatnya, ya, dia berkata yang baik, ya, dia berjihad di jalan Allah, ya, dia berdakwah dan lain sebagainya, ya. Itulah usaha-usaha yang menghasilkan sehingga menyebabkan dirinya dapat memasuki ke dalam surga, ya. Wajahnya itu kelihatan berseri-seri. Kemudian ayat yang ke-10, fi jannatin 'aliyah, ya,
Ayat yang ke-10, fi jannatin 'aliyah, dalam surga, dalam jannah 'aliyah yang tinggi ya. Dua ayat yang sebelumnya ya, dua ayat sebelumnya, wujuhu yauma idzin na'imah, ini menggambarkan tentang orangnya ya, tentang orangnya. Orangnya itu kelihatan dalam kondisi wajah yang berseri-seri, kemudian senang, bahagia ya, kelihatan dari tingkah lakunya ya. Sedangkan di ayat yang ke-10 ini menggambarkan tentang tempat yang akan dihuninya, fi jannatin 'aliyah, yaitu di dalam surga yang 'aliyah, yang begitu tinggi. Nah, surga yang tinggi ya. Jadi di sini ada tiga ketinggian maksudnya ya, atau tiga makna, tiga pengertian surga yang tinggi. Yang pertama adalah tempatnya yang tinggi ya. Sudah pasti yang namanya surga itu tempatnya sangat tinggi ya. Sudah pasti yang namanya surga itu tempatnya sangat tinggi ya. Dalam surah Toha ayat yang ke-75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'tihi mu'minan, barang siapa yang datang menghadap kepada Allah taala mukminan, dengan kondisi iman ya, tentunya dengan percaya, yakin kepada Allah, mengimani seluruh rukun iman ya, kemudian mengaplikasikan seluruh keimanannya dalam kehidupannya. Qad amila shalihat, kemudian dia beramal soleh ya, dia menunjukkan keimanannya itu dengan amal-amal soleh. Faulaika lahum darajatul ula, maka bagi mereka ya, mereka orang yang beriman dan beramal soleh itu darajatun ula, darajat, tingkatan-tingkatan, al-ula yang tinggi. Darajat itu jamak dari darajah ya. Darajah itu jamak dari darajat itu jamak dari darajah ya. Darajah itu satu tingkatan, sedangkan darajat itu banyak-banyak tingkatan ya. Tingkatan yang tinggi ya. Jadi seorang yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh, dia pasti akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah dengan pahala yang begitu tinggi ya, dengan derajat yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, bahwa di surga itu memiliki tempat yang bertingkat-tingkat ya. Ya, tempat yang bertingkat-tingkat ya. Satu lokasi dengan lokasi lain itu bertingkat-tingkat. Jadi tidak hanya satu lokasi saja, tapi dia bertingkat-tingkat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna fil jannati mi'ata darajah, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat mi'ata darajah, ada 100 tingkatan. A'addallahu lil mujahidin, Allah siapkan 100 tingkatan itu lil mujahidin, bagi para mujahidin, bagi para orang-orang yang bersungguh-sungguh fisabilillah, di jalan Allah. Kullu darajataini ya, setiap darajataini, dua derajat, dua tingkatan, ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard, setiap tingkatan ya, antara tingkatan dengan tingkatan satu itu jaraknya itu antara langit dan bumi ya, antara langit dan bumi, jaraknya antara satu tingkatan dengan tingkatan selanjutnya. Jadi begitu sangat tinggi sekali ya. Kemudian fa idza sa'altumullaha, apabila Anda berdoa minta kepada Allah, fasaluhul firdaus, maka mintalah surga al-firdausa, yaitu firdaus. Fa innahu awsatul jannah, karena sungguhnya
Firdaus itu lokasinya di tengah-tengah surga. Wa a'lal jannah, dan posisinya itu paling tinggi di surga. Wa fauqahu arsyur rahman, dan di atas surga Firdaus itu terdapat arsy-nya Allah Ta'ala. Wa minhu tafajjarul anharu al jannah, dan darinya itu memancarkan sungai-sungai, ya, sungai-sungai surga, ya. Jadi jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan lain itu bagaikan langit dan bumi, gitu. Dan orang yang melihat, ya, dari satu tingkatan ke tingkatan atasnya, itu disebutkan dalam hadits yang lain, itu bagaikan kaukab, bagaikan bintang, bintang-bintang yang ada di langit yang berada di ujung, berada di ufuk timur ataupun barat, yang sangat kecil, kelap-kelip seperti itu. Jadi disebutkan dalam hadis yang lain, ya, yang disebutkan, inna ahlal jannah yatara'auna ahlal ghurafi min fawqihim, ya, sesungguhnya penduduk surga itu mereka melihat orang yang berada di bawah itu melihat ke atas mereka, kama yatara'aunal kaukabad durriya, ya, sebagaimana mereka melihat bintang yang mengkilap, yang berkelap-kelip di ufuk timur, fil ufuqi wal masyriqi, di ufuk timur maupun barat, ya. Fil ufuqi minal masyriqi awil maghrib liyatafadhal ma bainahum, ya, karena selama mereka di dunia amal solehnya itu yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan antara derajat yang bawah hingga melihat derajat yang atas, itulah yang membedakan ketika manusia itu di dunia dari amal solehnya tersebut, ya. Jadi ketika manusia itu pengen melihat derajat ke atasnya, ya, itu melihatnya itu bagikan seperti bintang yang kelap-kelip, ya, di ujung timur maupun di ujung barat, ya. Itu baru satu derajat saja, ya. Itu baru satu derajat. Yang membedakan seseorang itu di derajat atas dan atasnya itu adalah karena usaha amal yang pernah dilakukan ketika di dunia, ya. Nah ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang saya sebutkan hadis sebelumnya, itu adalah bagi mereka lil mujahidin, a'adallahu lil mujahidinnya mi'ata darajah. Allah siapkan itu 100 derajat, ya, yang berbeda-beda bagi para mujahidin, ya, bagi para mujahidin fisabilillah, bagi para orang-orang yang berjihad fisabilillah di jalan Allah, ya. Nah, sedangkan kalau manusia itu enggak pernah jihad fisabilillah, ya, kita sebagai orang biasa, ya, kita hanya sholat 5 waktu, kemudian hanya menjaga, ya, beramal seperti biasa pada umumnya, itu bagaimana, ya? Yang tentunya di derajat yang berbeda, gitu, ya, ya, derajat yang berbeda. 100 derajat itu hanya bagi mereka yang berjuang fisabilillah, ya, ya. Belum lagi, ya, itu lagi, ya, para orang-orang yang suka mengaji Al-Quran, suka tadarusan Al-Quran, ya, hafal Al-Quran, itu lain lagi, ya. Disebutkan juga dalam hadis yang lain dari Amr bin As, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW bersabda, yuqalilu sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama turattil fid dunya. Nah, ini orang-orang yang suka mengaji, ya. Ya, ini adalah derajat bagi orang-orang yang suka mengaji. Dikatakan kepada orang yang di sahibil Quran, orang yang suka mengkaji Al-Quran, iqra wartaqi, bacalah, wartaqi, dan naiklah, warattil kama kunta turattil fid dunya, dan bacalah sebagaimana Anda baca ketika di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena tempat Anda itu di akhir di mana Anda berhenti membaca ayat tersebut. Oleh karena itu, dari ayat ini, ya, secara zahir, ya, kita
berusaha semaksimal mungkin ya bacalah Al-Qur'an ya, bacalah Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Kalau kita belum khatam ya kita khatamkan bacaan Al-Qur'an itu ya. Ya. Ya baca ya menghafalkan sama ya, kedua-duanya sama. Intinya adalah secara lahir dari salah zahirnya ayat ini adalah kita diperintahkan untuk membaca ya, untuk membaca. Karena secara zahiriyah seperti itu. Iqra. Bukan ihfad ya. Iqra bukan hafalkan bukan, tapi iqra ya, baca ya. Oleh karena itu dulu para ulama itu mereka tuh sangat berlomba-lomba untuk membaca Al-Qur'an ya. Sehingga di antara mereka ada yang khatam Al-Qur'an itu 3 hari sekali gitu ya. 3 hari sekali berarti satu harinya 10 juz ya. Itu 3 hari sekali. Itu di luar Ramadan itu ya. Di luar Ramadan itu orang baca satu hari itu 10 juz. Sampai-sampai ya 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam, luar biasa. Ya, ya karena akhir tempat ya di mana manusia itu berhenti, posisinya derajatnya di mana di surga, ya di sana orang itu terakhir berhenti membaca. Oleh karena itu ya semangatlah untuk membaca ya, jangan sampai ya kita nggak pernah membaca Al-Qur'an ya, atau kita jangan sampai nggak pernah mengaji ya. Oleh karena itu motivasi bagi seorang yang mungkin belum bisa mengaji ya, hendaklah bisa mengaji ya, hendaklah pelajarilah untuk benar-benar Al-Qur'an itu. Usahakan kita mengaji dengan semaksimal mungkin ya. Apabila belum bisa mengaji ya belajarlah mengaji ya. Ya, belajar, dituntut untuk belajar mengaji, jangan sampai kita tidak mengaji gitu. Ya ini adalah posisi di mana manusia itu akan menempati terakhir di surganya, itu adalah di mana dia terakhir membaca dari surat Al-Qur'an ya. Kalau orang itu ya bacanya hanya An-Nas atau 3 surat saja, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil nas, sampai situ saja derajatnya ya. Apa yang namanya Al-Qur'an itu ada berapa ayat? Ya seluruh dalam Al-Qur'an itu ada berapa ayat? Ya sekitar 6 ribuan lah mungkin ya, sekitar 6 ribuan. Nah ini coba bayangkan, nah, ini ada di derajat yang lain. Kalau ada 6 ribuan berarti ada berapa derajat? Ada ya 6 ribuan derajat kan, seperti itu. Itu di luar orang para mujahidin yang tadi. Mujahidin yang tadi ada 100 derajat. Nah ini orang yang baca Al-Quran, yang mengkaji Al-Quran, yang suka menghatamkan Al-Quran, ini ada ribuan derajat lagi, yang lain lagi. Berarti menunjukkan sangat luasnya yang namanya surga itu ya. Oleh karena itu ya kita sebagai motivasi kita untuk membaca Al-Quran ya, terus belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, jangan sampai dalam satu hari kita tidak membaca Al-Quran ya, jangan sampai kita meluput daripada Al-Quran itu sendiri ya. Apalagi orang-orang yang hafal ya, orang-orang yang hafal itu ya paling tidak satu hari harus membaca Al-Quran gitu. Kalau satu hari saja dia tidak membaca Al-Quran ya lepaslah hafalannya, lupa. Nah ini adalah orang-orang yang membaca Al-Quran itu ada derajat yang lain lagi. Di hadis yang tadi kita diperintahkan untuk fas'alu al-firdausa ya, maka mintalah surga firdaus ya. Kita ketika kita berdoa ya tentunya yang kita minta itulah surga yang paling tinggi, yaitu surga firdaus ya. Karena firdaus itu posisinya itu adalah di tengah-tengah dan dia paling tinggi daripada surga yang lainnya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala pun juga jelaskan ya di dalam surah Al-Mu'minun tentang sifat para penghuni surga firdaus ya. Penghuni surga firdaus itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
qad aflahal mu'minun, ya. Beruntunglah orang-orang beriman itu alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka itu ketika salat khashi'un, khusyuk. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, ya mereka itu meninggalkan perkataan-perkataan yang enggak ada gunanya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka itu ya selalu menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka selalu menjaga farji mereka, ya, selalu menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali kepada para pasangannya atau budak mereka, atau budak mereka, ya. Kemudian di ayat yang ke-10, ya, ayat yang ke-9, ya, ayat yang ke-11, ya. Ayat yang ke-11, di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Nah, mereka itu akan mewarisi surga firdaus, ya. Jadi digambarkan bahwa penghuni surga firdaus itu sifat-sifatnya itu disebutkan oleh Allah taala dalam surah Al-Mu'minun, ya, dari ayat yang ke-2 hingga yang ke-10, ya. Nah, jadi seperti itu. Fiha sururu fi jannatin 'aliyah, mereka menempati surga yang 'aliyah, yang tinggi, ya. Kemudian beberapa ayat selanjutnya, ya, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16 ini baru Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kondisi di dalam surga, ya. Kalau ayat yang ke-8 sampai ke-9 ini menggambarkan tentang manusianya di dalam surga itu. Sedangkan ayat yang ke-10 itu adalah tempatnya, yaitu surganya yang begitu tinggi. Kemudian ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16 ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kondisi gambaran di dalam surga, ya. Dalam ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tasma'u fiha laghiyah. Di dalam surga itu tidak mendengarkan perkataan laghiyah, perkataan yang kosong, ya. Jadi tidak ada omong kosong, ya, tidak ada omong kosong. Semuanya perkataannya itu adalah perkataan yang baik, ya. Perkataan yang tidak ada guna, ya. Tidak ada orang sana yang ngomongin orang, ya, ngomongin kejelekan orang, ya kan. Kalau di dunia ini ya banyaklah orang ngomongin kejelekan orang atau berkata tentang suatu hal yang tidak benar, ya, berkata tentang hoax, ya, tentang berita-berita yang palsu, ya, bersumpah palsu, atau jadi semuanya itu adalah kata-kata yang keluar dari orang-orang para penghuni surga, itulah perkataan yang baik, ya, perkataan yang baik, memuji Allah, ya, ya, tidak ada sumpah palsu, ya, tidak ada berbohong, tidak ada dusta, tidak ada sakit hati, ya, semuanya itu menunjukkan tentang kebahagiaan di dalam surga, ya. Dalam surah At-Tur ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wala ta'thim, ya. Di dalam surga itu mereka saling berbagi gelas, ya. Yang mana la tasma'u la yatanaza'u fiha ka'sun la laghwun fiha wala ta'thim, ya. Di dalam surga itu mereka saling mengulurkan gelas, ya, yang tidak menimbulkan ucapan-ucapan yang tidak berfaedah atau perbuatan dosa, gitu, ya. Jadi mereka ini saling berbahagia, mereka antara satu yang lainnya saling mendatangkan kebahagiaan, ya. Tidak ada perkataan yang menimbulkan kemaksiatan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian di ayat yang ke-12 fiha ainun jariyah, di dalamnya mengalir ainun, di dalamnya ada mata air jariyah yang mengalir,
fiha sururum marfu'ah, di dalamnya juga terdapat dipan-dipan yang tinggi, ya, yang ditinggikan. Jadi terdapat tahta-tahta yang ditinggikan. Wa akwabum mawdu'ah, dan terdapat gelas-gelas yang tersedia, yang sudah tersedia. Wa namariku masfufah, dan terdapat bantal-bantal yang sudah tersusun. Jadi mereka para penghuni jadi di dalam surga itu mereka selalu bahagia, ya. Mereka selalu bahagia, dan di dalam surga itu terdapat sururum marfu'ah, ya, terdapat tahta-tahta yang ditinggikan, dipan-dipan yang ditinggikan gitu. Jadi memang menempati posisi yang tinggi, ya. Kemudian wa akwabum mawdu'ah, kemudian terdapat gelas-gelas yang tersedia. Jadi ketika manusia di dalam surga itu pengen minum, itu sudah ada yang menyediakan, ya, sudah ada yang menyediakan minumnya, itu sudah didekatkan kepadanya. Dalam surah Al-Insan ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun, ya, para orang-orang penghuni surga itu dikelilingi oleh para pemuda, ya, yang selalu mereka itu awet muda, terus muda, dan mereka itu yang meladeni atau namanya, ya, melayani para penghuni surga itu, ya. Ya. Jadi ketika mereka pengen minum, ya, mereka tidak perlu jalan kaki untuk mengambil gelasnya, mereka juga tidak perlu mencuci dari gelas-gelasnya. Jadi semua sudah disediakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian wana mariku masfufah, dan di dalamnya itu terdapat bantal-bantal yang tersusun, ya. Jadi di dalam surga disediakan tempat sandaran, ya, tempat sandaran yang padanya itu terdapat bantal-bantal yang tersusun rapi, ya, yang indah, ya, terletak di dalam surga itu, ya. Jadi semua itu pasti dalam kondisi rapi, ya, tidak berantakan, ya. Bantalnya itu selalu tersusun rapi, kemudian gelasnya tersedia, pasti ada yang melayani, ya. Ya, kalau di dunia ini kan, ya, kita harus menyiapkan gelasnya, kalau mau minum harus mencuci dulu, harus menyiapkan bantalnya gitu, apalagi harus dirapikan dulu bantalnya, ya. Ya, sumpek kadang kalau melihat bantal berantakan, ya, di dalam ruang tamu berantakan, ya, dan ini seperti itu, sumpek melihat hal itu. Tapi di dalam surga tidak ada seperti itu, ya, karena sudah disusun, ya, dengan rapinya, sudah tersusun dengan rapi. Kemudian wazarabi mabthutsah, ya. Kemudian dalam surga itu terdapat permadani yang terhampar, ya. Ketika manusia itu pengen duduk di mana, ya, di sanalah akan disediakan permadani, ya. Allah menyediakan tempat plus di sana itu ada permadaninya, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, ini adalah gambaran terkait dengan surga, ya, terkait dengan surga, bahwa di dalam surga itu terdapat air yang mengalir, ya, terdapat dipan-dipan yang ditinggikan, kemudian gelas-gelas yang disediakan, kemudian terdapat bantal-bantal yang tersusun, kemudian terdapat permadani yang terbentang, ya. Kalau kita lihat di dunia ini, ya, mungkin ada orang yang pengen menyamai kondisi yang sudah digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang surga, yaitu dia misalnya hidup dalam sebuah kerajaan, ya, hidup dalam sebuah kerajaan, ya, dibentangkan yang namanya permadani, karpet, kemudian ketika minum ada yang melayani, kemudian ketika duduk ada yang menggelarkan permadani dan disediakan juga bantal-bantal, ya. Akan tapi itu di sana itu pasti meskipun kenikmatannya hampir mirip, akan tapi itu sungguh sangat jauh berbeda daripada apa yang akan dirasakan di surga, ya. Karena di surga itu murni, ya, tidak ada perkataan laghiyah, ya, tidak ada perkataan yang kosong. Sedangkan dalam kerajaan, ya, dalam tahta itu ada, meskipun secara lahiriah, ya, saling melayani, saling memberi, akan tapi pasti aja di sana ada omongan-omongan yang
entah itu mencela kerajaan yang lain, mencela para karyawannya, mencela sesama karyawan, menghina antara para pekerjanya dan lain sebagainya. Ada kata-kata yang tidak baik, ya. Sedangkan di surga tidak ada yang seperti itu. La tasma'u fiha laghiyah. Di dalam surga itu tidak ada perkataan yang omong kosong, ya. Tidak ada kata-kata kotor, tidak ada kata-kata yang menjerumuskan ke dalam dosa, ya. Kalau di dunia, ya, meskipun orang itu kayanya luar biasa atau super kaya misalnya, dia bisa memiliki kendaraan ini, memiliki rumah yang di dalamnya ada air mancurnya misalnya, ada sumber mata airnya, ada danaunya, ada kolam renangnya, kemudian semuanya ada yang menyediakan, ada yang melayani, ya. Di dalamnya itu pasti ada yang namanya kata-kata yang kotor, atau kata-kata yang menyakitkan, atau kata-kata saling menghina dan lain sebagainya. Meskipun salah lahiriahnya baik-baik saja, akan tapi di dalam hati manusia itu pasti ada hal-hal yang perbuatan dosa. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, karena sudah mendekat jam 7:30, ya, saya kira saya cukupkan dulu tentang kajian kita, yaitu surah Al-Ghasyiyah sampai ayat yang ke-16, ya, terkait dengan gambaran surga. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan pembahasan kita dari surah 17 sampai selesai dengan izin Allah Ta'ala. Apabila ada kesalahan datang dari saya pribadi, apabila ada kebenaran itu atas pertolongan dan petunjuk Allah Ta'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.